Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik radhiyallahu an pernah berkata, Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu telah diketahui. Apa maksud dari perkataan Imam Malik tersebut? Apakah benar beliau telah meyakini bahwa arti istiwa bagi Allah itu diketahui atau bagaimana? Daripada kita sibuk beradu argumen bahwa Imam Malik begini, Imam Malik begitu, lebih baik kita membaca apa yang disampaikan oleh seorang ulama bermadhab Maliki, yaitu Al-Qadhi Muhammad bin Abdullah Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki. Jadi beliau ini seorang hakim di zamannya, dan madhab beliau ini adalah madhab Maliki, madhabnya Imam Malik yang berkata al-istiwa'u ma'lumun, istiwa itu diketahui. Di dalam kitab Al-Masalik fi Syarhi Muwatta Malik, kitab Al-Masalik di dalam mensyarah kitab Muwatta Malik, jadi kitab ini yang ditulis oleh seorang hakim Muhammad bin Abdullah Abu Bakar Al-Maliki. Kitab Al-Masalik ini adalah kitab syarah, penjabaran dari kitab Muwatta karya Imam Malik. Jadi kitab ini bukan kitab kaleng-kaleng. Artinya kitab ini syarah dari kitab Muwatta. Dan beliau adalah seorang ulama besar di kalangan madhab Maliki. Apa kata beliau? Pada juz 3 halaman 452 beliau menulis begini. Walil istiwa'i fi kalamil arabi 15 wajhan ma baina haqiqatin wa majazin. Bagi lafaz istiwa di dalam perkataan orang Arab itu ada 15 macam arti, antara arti hakikat dan arti majaz. Jadi lafaz istiwa di dalam perkataan orang Arab menurut beliau itu punya 15 arti. Ada yang arti hakikat dan ada yang arti majaz. Minha ma yajuzu 'ala Allahi fayakunu ma'nal ayah. Di antara yang 15 itu ada arti yang boleh bagi Allah. Maka sesuatu yang boleh ini bisa menjadi makna ayat. Wa minha ma la yajuzu bihalin. Dan di antara yang 15 itu ada yang tidak boleh sama sekali. Wa huwa, yaitu yang tidak boleh, idza kana al-istiwa'u bima'na tamkini, jika istiwa itu adanya diartikan dengan makna tamkin, bertempat. Jadi kata beliau, ada makna yang boleh bagi Allah, ada makna yang tidak boleh. Jika istiwa itu diartikan dengan makna tamkin, bertempat, maka ini termasuk yang tidak boleh. Wal istiqrar, dan menetap, ini juga tidak boleh. Wal ittisal, bersambung dengan arsy, ini juga tidak boleh. Wal mujawarah, bersampingan, berdampingan dengan arsy, ini juga tidak boleh. La yajuzu bihalin, tidak boleh sama sekali. Fa inna syai'an min dzalik la yajuzu 'alal bari ta'ala. Sesungguhnya sesuatu dari hal itu, dari at-tamkin, istiqrar, ittisal, mujawarah, la yajuzu 'alal bari ta'ala, tidak boleh atas Allah Ta'ala. Wala tadrib lahul amsal fil makhluqat. Janganlah kamu membuat perumpamaan-perumpamaan di dalam makhluk-makhluk bagi Allah. Illa kama qala Malik wa ghairuhu minal ulama, kecuali sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Malik dan selain beliau dari kalangan ulama. Innal istiwa'a ma'lumun, sesungguhnya istiwa itu diketahui.
Nah, ini yang kemudian seringkali dijadikan hujjah oleh teman-teman Wahabi, bahwa kata mereka istiwa bagi Allah itu artinya sudah diketahui. Mereka berhujjah dengan perkataan Imam Malik, innal istiwa'a ma'lumun, sesungguhnya istiwa itu diketahui. Mari kita lanjutkan. Yakni maksudnya annahu qad warada fil lughah. Maksud istiwa maklum, istiwa diketahui, maksud Imam Malik, istiwa ini sudah berada di dalam bahasa, terdapat di dalam bahasa. Artinya maklumun fil lughah, diketahui secara bahasa. Bangsa Arab mengetahui istiwa itu. Istiwa punya 15 arti. Ada arti hakikat, ada arti majas. Jadi diketahui dari sisi bahasa. Di dalam keterangan yang lain, ulama mengatakan maklumun fil lughah atau maklumun fil riwayah, diketahui dalam riwayatnya. Bahwa istiwa itu digunakan dalam Al-Quran, digunakan dalam hadis. Jadi diketahui, ada riwayat itu. Jadi maklumun fil lughah, maklumun fil riwayah. Diketahui secara bahasa, diketahui secara riwayat. Kita tahu di dalam surat Thaha ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi maklum, diketahui. Wal kaifiyata allati aradallahu mimma yajuzu alaihi min ma'anil istiwa'i majhulah. Sedangkan kaifiyah yang Allah kehendaki dari sesuatu yang boleh atasnya, dari makna-makna istiwa, itu tidak diketahui. Faman yaqdiru ayyu'ayyinaha, maka siapa yang dapat menetapkannya, menentukan bahwa ini loh arti yang Allah kehendaki. Siapa yang mampu? Kaifiyahnya tidak diketahui. Maka arti yang mana yang akan diambil? Arti yang mana yang akan ditetapkan? Siapa yang dapat menetapkan? Sedangkan kaifiyahnya tidak diketahui. Artinya istiwa ada 15. Kaifiyahnya tidak diketahui. Maka mau menetapkan yang mana dari 15 arti itu? Nah, ini kata seorang hakim, imam besar dari mazhab Maliki. Sehingga karena kaifiyahnya tidak diketahui, maka kita tidak dapat menetapkan satu arti dari 15 arti itu. Itu maksud dari perkataan beliau. Wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya atas hal itu adalah bid'ah. Jadi mencari-cari tahu kaifiyahnya bagaimana untuk menetapkan satu arti bagi istiwanya Allah, maka ini bid'ah. Jadi kalau kaifiyahnya tidak diketahui, maka arti yang terdapat di dalam 15 macam arti itu juga tidak diketahui. Bertanya atas hal itu bid'ah. Li'annal ishtighala bihi qad yunshi'u talaban lil mutasyabihi ibtigha al fitnah. Karena sesungguhnya menyibukkan diri dengan hal itu, mencari-cari kaifiyahnya, adalah dapat memunculkan, dapat menumbuhkan pencarian terhadap ayat mutasyabihat, terhadap arti yang terdapat di dalam ayat mutasyabihat. Ibtigha al-fitnah, yang mana hal itu dapat memicu terjadinya fitnah. Jadi menyibukkan diri dengan mencari-cari tahu kaifiyahnya untuk kemudian menetapkan satu arti dari 15 arti itu akan memunculkan pencarian terhadap makna ayat dan hadis mutasyabihat. Padahal di dalam ayat disebutkan orang-orang yang mencari-cari tahu atas arti dari ayat mutasyabihat, mencari-cari apa yang dikehendaki Allah dari ayat mutasyabihat itu ibtigha al-fitnah, dapat memunculkan fitnah. Dan terbukti di kalangan ustadz-ustadz Wahabi sendiri, fitnah itu muncul.
Kata ustadz satunya, istiwa artinya bersemayam. Kata ustadz yang satunya, arti bersemayam itu ditolak. Itu kesalahan fatal. Nah, muncul fitnah gara-gara mendalam-dalami ayat mutasyabihat. Di kalangan Wahabi Salafi sendiri, fitnah itu muncul. Antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lain berbenturan. Sesama Wahabi. Nah, ini yang disebut dengan ibtigha al-fitnah. Memunculkan fitnah-fitnah di tengah-tengah umat Islam. Akhirnya satu dengan yang lain berbenturan. Kata Ustadz Wahabi yang meyakini istiwa artinya bersemayam, ini kebenaran. Berarti orang yang tidak meyakini ini sesat. Tapi kata Ustadz Wahabi yang satunya, arti bersemayam itu ditolak dan itu kesalahan fatal. Artinya ini makna yang sesat jika digunakan untuk istiwanya Allah. Nah, ini ibtigha al-fitnah. Oleh sebab itu, fayatahassalu laka min kalami imamil muslimina Malik. Maka kamu dapat menghasilkan dari perkataan imam muslim, imam umat Islam, yaitu Imam Malik. Annal istiwa ma'lumun. Istiwa itu diketahui. Wa anna ma la yajuzu 'ala Allah minhu ghairu ma'qul wa ghairu muta'ayyan. Sedangkan sesuatu yang tidak boleh bagi Allah, maka itu ghairu ma'qul. Tidak dapat dipikirkan, wa ghairu muta'ayyan, dan tidak dapat dipastikan. Artinya cukuplah kita beriman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa atas arsy. Apa istiwa? Wallahu a'lam. Serahkan artinya kepada Allah. Allah yang tahu apa artinya. Allah yang tahu atas apa arti yang Allah kehendaki dari ayat itu. Wa qad hasala laka at-tauhid wal iman. Jika kita sudah tidak mencari-cari arti ayat mutasyabihat, cukup kita beriman, maka kita telah menghasilkan tauhid dan keimanan binafyit tashbihi wal muhali 'ala Allah, yaitu dengan menafikan tashbih, menafikan penyerupaan Allah dengan makhluk, wal muhali 'ala Allah, dan menafikan hal yang muhal atas Allah. Jadi cukup begitu. Cukup kita baca ayatnya, imani ayatnya, tanpa kemudian kita mendalam-dalami artinya. Karena itu adalah ayat mutasyabihat. Fala yalzimuka siwahu. Maka tidak wajib bagimu selainnya. Jadi yang wajib kita itu menafikan tashbih, menafikan muhal bagi Allah. Tidak wajib kita menetapkan arti istiwa, sehingga kemudian kita bentrok setiap hari. Istiwa artinya bersemayam. Kata yang satu, istiwa diartikan bersemayam adalah kesalahan fatal. Tidak wajib itu mendalam-dalami terhadap ayat dan hadis mutasyabihat. Yang wajib adalah kita menafikan tashbih, menafikan hal mustahil bagi Allah. Tidak wajib selain hal itu. Nah, ini adalah penjelasan yang sangat mendetail dari seorang imam, seorang hakim dari madhab Maliki. Artinya beliau lebih tahu daripada kita, daripada ustadz-ustadz Wahabi terhadap maksud perkataan Imam Malik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.